Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan membedah tuntas sebuah buku yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik edisi revisi karya seseorang sosiologi ternama yaitu Profesor Dr. Damsar yang diterbitkan oleh Kencana Pradana Media Group. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu bab 1 tentang ruang lingkup dan sosiologi politik. Nah, sosiologi politik secara sederhananya adalah perkawinan silang antara ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan ilmu politik yang mempelajari negara dan kekuasaan. Untuk memahami sosiologi, buku ini menyandangkan dua pandangan besar. Yang pertama, datang dari Brinkerhoff dan White yang melihat sosiologi sebagai studi sistematika tentang interaksi sosial manusia. Fokusnya ada pada pola antara hubungan antara individu, bagaimana pola itu tumbuh, bertahan, dan berubah. Untuk menjelaskan konsep ini, penulis memberikan ilustrasi yang sangat mudah dipahami. Tirto melempar batu ke sungai dan temannya, Hidayat, yang berada di seberang melihat lalu melambaikan tangan. Dari kejadian sederhana ini, penulis menunjukkan bagaimana sebuah tindakan bisa berubah menjadi interaksi sosial yang utuh, asalkan dua unsur penting, kontak dan komunikasi. Kontak adalah tahapan awal pertemuan, entah lewat sentuhan maupun melalui media seperti telepon dan internet. Dan sementara komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang bermakna antar dua pihak, bisa berupa kata-kata, gerakan tubuh, atau simbol lainnya. Dalam kasus Tirto dan Hidayat, lemparan batu menjadi semacam sapaan yang direspon dengan kontak mata dan lambaian tangan. Dan disitulah interaksi sosial benar-benar terjadi. Pandangan kedua datang dari Horton dan Hood yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat. Untuk mereka, lebih dulu merumuskan apa itu masyarakat, sekumpulan manusia yang hidup bersama cukup lama, mandiri, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok itu. Konsep kebudayaan sendiri itu diperjelas lewat dua rujuk berbeda, definisi klasik dari Edward Taylor yang memandang manusia sebagai pewaris pasif kebudayaan yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial. Perbedaan ini penting karena berimplikasinya bagaimana manusia dipandang, apakah sekedar menerima warisan budaya atau juga aktif memaknai dan mengembangkannya. Setelah membahas dua definisi tersebut, buku ini mencoba menggabungkan keduanya. Sosiologi menurut penulis dilihat sebagai studi ilmiah tentang masyarakat yang di dalamnya terjadi proses interaksi sosial, dan definisi gabungan inilah yang kemudian dipakai untuk membentuk bagian berikutnya, yaitu pengertian politik. Nah, bagian tentang politik dimulai dari akar kata dalam bahasa Yunani, polis, yang berarti kota atau negara, dan perkembangan menjadi konsep politikos yang bermakna kewarganegaraan. Dari sana, penulis merangkum pandangan sejumlah tokoh besar ilmu politik. Harold Laswell yang terkenal dengan rumusannya yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Hans Morgenthau yang melihat
politik sebagai pertarungan memperkuat kekuasaan. David Epstein yang menyoroti pola kekuasaan dan kewarganegaraan, hingga Mark Devon yang menyebut politik sebagai sesuatu yang ambivalen. Di satu sisi alat mempertahankan dominasi, di sini lain usaha menegakkan ketertiban dan keadilan. Dari beragam pandangan, penulis menyimpulkan bahwa politik adalah intinya berkaitan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, negara, konflik, dan penyelesaian kebijakan, pengambilan keputusan, serta distribusi atau alokasi sumber daya. Dengan dua fondasi itu, sosiologi dan politik, barulah buku ini masuk ke inti bab, yaitu pengertian sosiologi politik. Penulis menjelaskan bahwa sosiologi politik bisa didekati dari dua arah. Pertama, sebagai kajian tentang hubungan antara masyarakat dan politik, di mana keduanya saling mempengaruhi. Kedua, sosial politik dipahami sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena politik lengkap dengan konsep, teori, dan metodologinya sendiri. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yang membahas tentang pendekatan sosiologis tentang politik. Nah, bab 2 ini membawa pembaca menyusuri sejarah pemikiran yang meletakkan fondasi sosiologi politik, sekaligus memperkenalkan 4 teori sosiologi utama pendekatan analisis. Menurut pembukaan bab dengan sebuah pengingat penting, menonjolkan satu tokoh sebagai bapak pendiri suatu ilmu yang sebenarnya berbahaya karena asal-usulnya sebuah disiplin ilmu jarang benar-benar jelas. Oleh sebab itu, bab ini memilih menyajikan 7 tokoh sekaligus sebagai peletak fondasi. Tokoh pertama yang dibahas adalah Karl Marx. Latar hidupnya turut membentuk pemikiran yang sangat kritis terhadap kapitalisme. Marx menyumbangkan 4 gagasan besar. Materialisme historis yang menjelaskan bagaimana cara produksi membentuk struktur sosial dan mendorong perubahan politik. Teori alienasi yang menyoroti bagaimana kapitalis membuat manusia terasa asing dan hasil kerjanya sendiri. Teori perubahan sosial yang menegaskan sejarah masyarakat sebagai sejarah perjuangan kelas, dan pandangan tentang agama sebagai candu masyarakat yang menciptakan kesadaran palsu pada kelas bawah. Berikutnya, Emile Durkheim hadir dengan cara pandangan yang jauh berbeda. Ia menegaskan bahwa objek kajian sosiologi adalah fakta sosial, cara bertindak, berpikir, merasa bersifat eksternal, memaksa, dan umum bagi individu. Durkheim juga membedakan dua tipe solidaritas sosial. Solidaritas mekanis yang khas masyarakatnya sederhana, dan solidaritas organik yang muncul seiring pembagian kerja masyarakat modern. Ia membahas gagasan tentang anomis, situasi kegiatan pengaturan yang jelas dalam kehidupan sosial yang memicu aktivisme politik. Tokoh ketiga, Max Weber, dibahas cukup mendalam. Weber memperkenalkan metode Verstehen, yaitu upaya memahami makna subjektif di balik tindakan seseorang. Ia juga terkenal lewat tesis tentang etika Protestan yang menghubungkan doktrin
Calvinisme dengan lahirnya semangat kapitalisme modern. Selain itu, Weber merumuskan 4 tipe tindakan sosial yang kemudian berkaitan dengan 3 tipe kewenangan, serta menyusun karakteristik ideal birokrasi modern yang efisien dan berbasis aturan formal. Selanjutnya ada Vilfredo Pareto dengan teori sirkulasi elit. Ia menjelaskan bagaimana kelompok elit saling bergantian menguasai politik kekuasaan sesuai kondisi zaman. Gaetano Mosca melanjutkan tema serupa lewat teori klasik politik. Ia membagi masyarakat menjadi kelas yang memerintah, kelas yang diperintah. Dua tokoh terakhir memberikan warna yang berbeda. Alex de Tocqueville lewat pengamatannya terhadap demokrasi Amerika menyoroti bagaimana kesetaraan bisa berdampak ganda. Di satu sisi mendorong tirani mayoritas, di sisi lain justru melemahkan semangat kolektif. Sementara itu, Gabriel Tarde menyumbangkan teori imitasi yang menjelaskan penyebaran gagasan dan perilaku melalui 3 proses intimasi, opsi, dan adaptasi. Bagaimana kedua bab ini balik ke 4 teori sosiologi dipakai sebagai pendekatan analisis, dibagi menjadi 2 teori makro dan 2 teori mikro. Teori struktur fungsional memandang masyarakat sebagai struktur yang stabil, saling terintegrasi, dan setiap memandang masyarakat sebagai struktur yang stabil, terintegrasi, dan setiap elemen memiliki fungsi tersendiri. Teori struktur konflik melihat masyarakat sebagai arena pelatihan karena setiap elemen memiliki motif dan kepentingan berbeda, sehingga konflik dianggap wajar dan bahkan menjadi pendorong perubahan. Selanjutnya kita akan membahas bab 3, yaitu tentang kekuasaan. Bab 3, pembukaan pembahasan dengan sebuah pertanyaan menggelitik. Apa bedanya seseorang perampok yang menodongkan senjata untuk merampas barang dengan seseorang direktur yang memerintahkan bahwanya melakukan sesuatu? Keduanya sama-sama mampu membuat orang lain patuh, tetapi ada perbedaan mendasar. Perampok ditaati karena paksaan, sedangkan direktur ditaati karena bawahannya percaya pada legitimasinya. Dari sinilah penulis merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan menguasai atau mempengaruhi orang lain, sementara kewenangan adalah kekuasaan yang sah dan paksaan adalah kekuasaan yang tidak memiliki legitimasi. Bagian kedua bab ini menghadirkan pemikiran sejumlah tokoh sosiologi tentang kekuasaan. Max Weber kembali diulas lewat konsep Herrschaft dengan 3 tipe kewenangan kewenangan tradisional, karismatik, dan lega rasional. Bertrand Russell menyumbangkan pandangan berbeda, melihat kekuasaan sebagai dorongan psikolog manusia untuk mempengaruhi orang lain. Dan Karl F. Andrian memperkenalkan kekuasaan sebagai pengguna sumber daya untuk memperoleh kepatuhan dengan 5 tipe sumber daya: fisik, ekonomi, normatif, personal, dan keahlian. Sementara itu, Michel Foucault membawa pendekatan yang lebih abstrak. Kekuasaan menurutnya menyebar kemana-mana, tidak terpusat pada satu pihak, dan berkelindah erat dengan pengetahuan lewat konsep diskursus. Bab ini kemudian masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, bagaimana sebenarnya kekuasaan itu diproduksi
dan direproduksi dalam masyarakat. Tiga pendekatan dijelaskan di sini. Analisis pertukaran lewat pemikiran Peter Blau menunjukkan bahwa kekuasaan muncul dari hubungan pertukaran yang timpang. Analisis konflik menyajikan tiga sudut pandang yang berbeda. Karl Marx melihat kekuasaan lahir dari realisasi produk. Raffi Dahrendorf yang menekankan kekuasaan sebagai hubungan subordinat, dan Gaetano Mosca yang menjelaskan bahwa kekuasaan muncul karena kebutuhan organisasi. Analisis yang menjelaskan bahwa kekuasaan muncul karena kebutuhan organisasi fungsional lewat Vincent Davis dan Wilbur Mora melihat kekuasaan sebagai konsekuensi logis dan kenyataan bahwa tidak semua posisi dan masyarakat sama pentingnya. Penulis menutup bagian ini dengan catatan relektif bahwa pendekatan elektif yang meramu berbagai sudut pandang justru menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yang membahas tentang 3 pilar kekuasaan. Bab 4 pembukaan pertanyaan reflektif, siapa sebenarnya yang mengatur kehidupan kita? Dari pembahasan bab sebelumnya tentang distribusi kekuasaan dalam 3 dimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penulis kemudian menurunkan 3 pilar yang menjadi wujud nyata dari ketiga dimensi tersebut. Negara sebagai pilar politik, pasar sebagai pilar ekonomi, dan civil society sebagai pilar sosial budaya. Pembahasan tentang negara dimulai dengan menyandingkan perspektif state-center yang memandang negara sebagai aktor otonom dengan kepentingan sendiri, dan perspektif solid-centered yang melihat negara sebagai sekedar agenda kepentingan pribadi atau kelompok. Penulis lalu menelusuri asal-usul negara dari negara kota hingga membedakan negara pristine dan negara sekunder oleh Morton Wieland. 3 teori dihadirkan untuk menjelaskan kemunculan negara. Teori fungsional yang melibatkan negara sebagai evaluasi politik terhadap teori Marxian yang melihat negara lahir dari konflik kelas, dan teori ekologis yang menekankan keterbatasan lingkungan sebagai pemicu perang dan penaklukan. Bab ini juga menyinggung soal kegagalan negara, ketidakmampuan negara menjalankan otonomi untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan bersama. Pembahasan tentang pasar dimulai dari akar katanya maratus yang bermakna berdagang. Penulis menjadikan pandangan ekonomi klasik dengan pandangan sosiologi seperti Chilford Gerton yang melihat pasar sebagai cara hidup yang bentuk seluruh sisi kehidupan sosial budaya. Asal-usul pasar dilusuri lewat dari Carpoloni yang membantah anggaran bahwa uang dan pasar selalu ada di setiap masyarakat. Konsep yang penting berikutnya adalah pasar yang mengatur dirinya sendiri, yang berakar dari utilitarianisme dan prinsip laissez-faire. Namun penulis juga menghadirkan sisi lain, kegagalan pasar yang menurut ekonomi neoklasik terjadi karena eksternalitas masalah barang politik dan monopoli atau oligopoli. Pembahasan tentang civil society dimulai dengan persoalan penerjemahan istilah ke bahasa Indonesia. Apakah masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani? Penulis mendefinisikan sebagai masyarakat yang bebas dari ketergantungan negara dan pasar, bercirikan self-reliance, self-supportive,
volunteer, dan taat pada nilai serta norma yang berlaku. Di Indonesia, fenomena ini digambarkan lewat pasang surut lembaga swasta yang masyarakat kekuatannya diwujudkan lewat gerakan sosial dengan berbagai tipologi mulai dari 6 jenis versi Horton Hunt hingga tipologi versi Aberle yang diperluas Hans Lin. Bagian penutup bab ini menyatakan ketiga pilar membahas hubungan antar pilar, hubungan negara dan pasar, hubungan negara dengan civil society, serta hubungan pasar yang bisa saling menguntungkan atau justru beroposisi. Bab ini ditutup dengan gagasan sinergi ketiga pilar lewat jalan ketiga yang menekankan bahwa kesejahteraan, demokrasi, membangun ekonomi, hak asasi manusia, dan lingkungan yang sehat dan lingkungan hidup yang sehat hanya bisa dicapai secara optimal jika negara, pasar saling bersinergi. Secara keseluruhan, bab ini memperluaskan cakrawala pembaca dari sekedar memahami kekuasaan sebagai konsep abstrak menjadi pemahaman wujud konkret dalam tiga institusi besar yang membentuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 yang membahas tentang sosialisasi politik. Bab 5 dibuka dengan menegaskan kembali perbedaan antara sosialisasi dan diseminisasi. Dua konsep yang sering dianggap sama padahal maksud dan tujuannya berbeda. Untuk mempertajam pemahaman, penulis lebih dulu menelusuri pengertian sosialisasi secara umum lewat pandangan Horton dan Hunt yang bermula pada dua unsur penting, proses transmisi nilai dan norma serta tujuan untuk mempersiapkan seseorang berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Definisi ini kemudian diperluas menjadi sosialisasi politik, yaitu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial dalam kaitan dengan politik. Agar seseorang mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik, dilengkapi pandangan Rus dan Althoff al-Attiyah serta Gabriel Almond. Bagaimana berikut pembahasannya 4 agen sosialisasi politik utama. Keluarga dijelaskan sebagai agen pertama dan paling mendasar, dengan dua pola sosialisasi yang kontraks, sosialisasi resepsi dan repsip, dan sosialisasi partipatif, yang masing-masing membentuk tingkat kemandiriannya anak secara berbeda. Sekolah dibahas cukup mendalam lewat kerangka sistem sosial agil dari Tausot Parsons serta pengaruh gaya kepemimpinan guru dan pola hubungan guru-murid terhadap pembentukan sikap politik siswa. Kelompok teman sebaya dijelaskan sebagai kelompok yang rujukannya semakin berperan seiring bertambah usia, termasuk dalam strategi kampanye politik yang memanfaatkan kaula muda sebagai daya tarik. Media massa disebut sebagai agen yang pengaruhnya kian menguat karena sifatnya masif, dengan tren peningkatan penggunaan media digital dalam kampanye politik. Bagian selanjutnya menjelaskan 5 mekanisme sosial politik. Intimasi peniruan yang dimulai sejak anak-anak meniru orang tua, instruksi, penyampaian perintah, dan pihak berkuasa, diseminisasi. Penyebarluasan
penyebaran luasan informasi politik oleh birokrasi motivasi upaya membentuk sikap lewat sosok yang dipercaya dan penantaran dicontohkan lewat penantaran 4P di masa Orde Baru. Bagian akhir bab ini membahas perkembangan sosial politik lewat dua teori besar, cermin diri politik dari Charles Horton Cole menjelaskan bahwa diri seseorang berkembang secara sosial lewat tiga tahap looking glass slave dikaitkan dengan fenomena pencitraan politik di Indonesia. Teori kedua mengambil peran politik dari Jürgen Habermas yang menjelaskan tahap perkembangan diri anak melalui tiga fase. Tahap persiapan, tahap pertandingan, hingga tahap generalized order. Ketika anak mampu memahami normal dan harapan komunitas secara luas, secara keseluruhan, bab ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai sikap dan pengetahuan politik tidak muncul begitu saja pada diri seseorang, melainkan ditanam secara bertahap sejak kecil lewat keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media, serta dibentuk lewat mekanisme peniruan, instruksi, hingga proses psikologis membentuk diri. Bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana hasil dari sosialisasi ini kemudian terwujud dalam partisipasi politik nyata di masyarakat. Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya adalah bab yang pertama memulai dengan meletakkan definisi dasar apa itu sosiologi, politik, dan bagaimana keduanya bertemu dalam satu bidang kajian. Dan bab selanjutnya memperkaya fondasi itu dengan menghadirkan para pemikir klasik, sekaligus merangkumnya menjadi 4 kerangka teori besar: fungsional, konflik, interaksionisme, simbolis, dan pertukaran yang menjadi alat analisis sepanjang buku. Pada bab selanjutnya memperdalam satu konsep sentral kekuasaan mulai dari definisi ragam pemikiran tokoh tentang kekuasaan, mekanisme produksi dan reproduksinya, hingga bagaimana ia didistribusikan dan dikonsumsi dalam kehidupan sosial. Konsep kekuasaan inilah yang kemudian diwujudkan secara konkret pada bab selanjutnya lewat tiga besar. Yang pertama yaitu pilar negara, pasar, dan civil society, yang masing-masing mewakili definisi politik, ekonomi, dan sosial budaya, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi ketiganya agar kesejahteraan bersama dapat tercapai. Bab 5 sebagai penutup rangkaian ini dengan bergerak dari struktur besar menuju individu yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai politik telah dibahas sebelumnya sesungguhnya ditanamkan sejak dini lewat proses sosialisasi politik melalui keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa, serta dibentuk lewat mekanisme peniruan hingga proses psikologis pembentukan diri. Sekian, terima kasih. Dadah.